Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama dengan Bang Korea dalam segmen Ada apa ya dengan orang Korea? Ada apa ya dengan orang Korea ya? Gue hari ini bawa dua cerita yang di forum-forum Korea lagi viral. Yang satu bikin kita mikir, kok bisa ya dia gak kepikiran. Nah satu lagi justru bikin kita respect banget Tems. Makanya gue bawain because I think it's a very very fun thing to do, to share. Jadi bukan cuma berita doang ya. Jadi selain dari ada apa ya, kita punya ada apa ya dengan orang Korea ya. Alright, first story. Di kantor gue kejadian ini tuh berulang-ulang. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, kok bau asamnya di sini? Awalnya cuma sekali, terus jadi sering. Bahkan tiap ada tamu datang, kadang mereka juga bilang hal yang sama. Dan setiap kali itu kejadian gue selalu mikir, siapa sih? Kok gak sadar ya? Karena di pala gue jelas itu bukan gue. Sampai suatu hari salah satu rekan kerja gue ngajak gue ke ruangan kosong. Dia tutup pintunya, terus dia ngomong pelan, kelihatan agak gak enak. Gue mau jujur ya, sebenarnya yang bau itu gue langsung nunggu dong, masih mikir. Nah akhirnya ketahuan juga siapa nih. Dan dia lanjut, itu elu. Gue langsung diem, bener-bener gak nyangka. Dan spontan gue jawab, hah? Gak mungkin. Dan dalam pala gue mandi kok ya seminggu sekali sih. Tapi menurut gue itu cukup. Baju juga gue hanya pakai 2-3 kali doang. Dan kalau nyuci, gue pakai banyak pelembut, pewangi. Jadi harusnya wangi dong. Jadi selama ini setiap ada bau di kantor, gue selalu yakin itu pasti bukan gue. Tapi ternyata itu gue. Komentar netizen Korea mengatakan, mandi seminggu sekali. Titik. Emot nangis. Ada yang cerita tentang wamil mereka juga. Gue jadi inget orang di wamil, dia mikir, kan gak keringetan, ngapain mandi? Padahal habis gulung-gulung di tanah, cuma cuci muka doang. Terus yang bikin lebih menarik lagi, si yang ngepost ini tulis di komentar, mantan gue pun gak napa-napa. Dan orang-orang berkomentar di bawah itu, mantannya kuat banget sih. Mungkin mantannya suka makan hongo kali ya. Hongo by the way adalah ikan fermentasi yang sangat bau. Sampai orang Korea pun ada yang gak bisa makan. Jadi kelihatan ya Tems ya, bahkan orang Korea sendiri juga geli, kaget dan gak ngerti gimana dia gak bisa sadar. And then, why this makes it so interesting bagi gue, Ayah selalu ngomong, by the way, Ayah my wife, istri gue selalu ngomong, enak ya orang Korea gak bau. Nah, ada riset di mana katanya kalau orang Korea tidak punya gen yang bikin bau badan. Dan setelah gue riset, namanya adalah ABCC11 gene. Ini bakal affect sweat glands. Sweat gland apa ya? Pori-pori kelenjar keringat Tems. Mantap. Jadi di orang Korea nggak terlalu aktif si gen ini. Ternyata bukan cuma orang Korea doang, tapi 80-95% dari East Asian, orang Asia Timur, ya orang Asia Timur, which is Jepang, Korea, China. Oke, I'm not gonna say anything. Komentar gue ntar jadi apa ya, stereotip gitu lah. Jadi ternyata walaupun orang Korea tidak ada gen tersebut, tetap bisa bau karena lifestyle dan juga kebiasaan. So, kalau lu mandi seminggu sekali atau aktivitas setiap hari dan kerja di kantor, walaupun nggak berkeringet ya, tetap bau. Ada apa ya dengan orang Korea? Next story, ini vibes-nya beda banget, Tems. Jadi ada seseorang yang beli traditional cake, namanya tok ya, tok. Semacam kue beras pakai daun mugwort. Bahasa Koreanya sukpomuri. Nah, terus pas makan, dia kegigit sesuatu. Ternyata ada serangga di dalamnya. Kalau dari fotonya sih kayak semacam semut gitu ya. By the way, yang ngepost ini dia nggak sebut-sebut nama toko. Dia cuma kasih lihat fotonya dan ada foto serangganya di dalam rice cake-nya. Dan yang bikin menarik adalah the next post. The next post ini dari toko yang membuat tok itu. Yang tidak dibahas oleh orang yang ngepost pun. Pemilik tokonya langsung muncul sendiri, ya. Dia langsung bilang, ini adalah produk kami. Kami minta maaf dengan tulus. Dan kami sudah refund dan hubungi customernya. And it doesn't stop there. Nggak cuma itu doang. Mereka langsung stop jual lini produk itu. Mereka bongkar ulang seluruh proses produksinya, upgrade sistem kebersihan, dan bilang sebelum 100% aman, nggak akan dijual lagi. Dan mereka sampai mengatakan alasan kenapa mereka mau minta maaf duluan. Mereka tidak mau toko lain yang jujur ikut kena dampak dari kesalahan mereka sendiri.
So honestly speaking, ini yang bikin gue respect banget. Zaman sekarang kan nggak banyak ya perusahaan kayak gini ataupun bisnis yang berani ngaku salah duluan, ambil tanggung jawab duluan, apalagi sampai stop jualan lini produk itu. Tentang ini, kayak netizens pada bilang, kayaknya lu udah nunggu momen ini deh. Responnya parah sih, perfect banget. Wow, very very responsible. Mari kita beri tepuk tangan kepada apa tadi namanya? Nama tokonya Myeongga 3대 떡집. Kalau kalian lagi ke Korea, kayaknya ini salah satu toko yang bisa dipercaya deh. Karena kalau udah berani minta maaf duluan seperti itu ya. So, those were the two stories that I brought today yang menurut gue tuh sangat menarik dan lucu juga. Please let me know menurut kalian gimana. Yang pertama, apakah ini normal? Apakah kejadian di Indonesia juga? Dan yang story kedua, kalian pernah nemu toko kayak gini gak di Indonesia? Dan kalau kalian suka sub-segmen dari ada apa ya ini, kita bakal lanjut lagi dengan cerita-cerita lain dari Korea. Jujur ini sesuatu yang gue sendiri have fun reading. Gue suka banget baca-baca dari forum kayak gitu. Dan menurut gue sebagai orang Korea yang lama tinggal di Indonesia, layak banget untuk di-share kepada orang Indonesia yang mungkin belum begitu kenal dengan orang-orang Korea aslinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Annyeong. Apa?